Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik yang akan datang untukmu di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita cek energi jendela kamu tentang hal baik yang akan kamu miliki di 7 hari ke depan. 7 hari ke depan ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini di 7 hari ke depan, aku melihat ada Show the World the Real You, Full Moon in Aquarius. Jadi ada suatu hal yang kamu lihat, mungkin dalam hayalan kamu, dalam pandangan kamu ya, dalam mata hati kamu ya, itu kamu kayak ngerasa ngelihat. Nah, itu akan jadi nyata ya. Mungkin saja ini adalah hal baik. Hal baik itu tentang apa? Mungkin kamu melihat nih ada peluang, ada kesempatan ya. Dalam hal pekerjaan mungkin semua pekerjaan-pekerjaan kamu akhirnya terselesaikan, atau semua masalah-masalah yang kamu hadapi itu semua terselesaikan juga ya. Jadi kamu kayak ngerasa nih, mata batin kamu kayak ngelihat, ya semoga aja apa yang kamu lihat di mata batin kamu itu akan real di kenyataannya, ya. Realitanya ya akan nyata gitu loh. Oke? Nah, di sini aku lihat intinya apa yang memang benar-benar yang kamu harapkan ya, ataupun kamu impikan selama ini, itu mungkin akan menjadi kenyataan. Di 7 hari ke depan kamu akan melihat tanda-tanda itu. Oke, ya. Di sini aku juga melihat ada you dream need a practical plan. Full moon in Taurus. Oke. Sebuah mimpi. Ya, namanya kita manusia pasti punya mimpi ya. Kita punya mimpi dan kita pasti semua ingin mimpi kita itu terwujud ya. Mimpi mimpi kita itu jadi nyata. Ya. Ya, terkadang kita itu bermimpi, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil ya. Dan ternyata mungkin di 7 hari ke depan, mimpi-mimpi kamu itu mungkin akan mulai terlihat ya. Realitanya itu bagaimana, ya. Dan di kartu ini juga menggambarkan ya, saat kamu punya mimpi, nah mimpi kamu itu memang dibutuhkan sebuah planning. Bukan hanya berharap keajaiban ataupun datang sendirinya, enggak. Misalnya kita punya mimpi, ya. Seperti tadi yang aku katakan, aku pengen punya mobil. Ya, pasti semua orang punya mimpi seperti itu. Tapi apa planning kamu untuk mewujudkan mimpi itu? Ya. Nah, kita harus mempunyai planning. Contohnya, oh kita nabung, oh kita kerja untuk bisa menghasilkan cuan. Karena membeli mobil itu kan butuh uang. Nah, seperti itu. Sama halnya juga, aku pengen mendapatkan seseorang yang baik. Nah, kita harus baik dulu. Kita harus layak dulu untuk orang gitu loh. Sehingga nantinya kita juga layak untuk mereka. Dan mereka juga layak untuk kita gitu loh. Apa yang kamu planningkan, apa yang kamu rencanakan untuk diri kamu? Ya, memperbaiki diri. Seperti itu. Maka hal baik akan datang kepada kamu. Nah, di 7 hari ke depan aku melihat, saat kamu punya mimpi, di situ kamu mungkin akan mencoba untuk merealisasikan, mencoba untuk memperjuangkan gitu loh, memperjuangkan mimpi itu agar menjadi nyata. Oke? Nah, itu. Nah, aku juga lihat sini ada a time for healing, balsamic moon. Nah, ini gambaran ya, beberapa dari kamu ada yang pengen untuk healing, pengen move on, pengen sembuh ya. Mungkin ada juga beberapa dari kamu udah proses penyembuhan. Jadi di 7 hari ke depan kamu itu kayak benar-benar udah nggak mikirin lagi hal-hal yang di masa lalu ya. Hal-hal yang menyedihkan, kamu tak mikirkan lagi. Karena kamu sudah bisa move on. Karena waktunya aku pengen healing gitu loh. Waktunya aku sembuh, waktunya aku melupakan semuanya. Ya, semoga aja di 7 hari ke depan kamu akan bisa melepaskan semua energi-energi negatif itu. Ya, sehingga kamu akan bisa enjoy dalam menjalani hidup. Oke, kita akan lihat lagi. Di sini ada be bold and make the first move, cardinal moon, ya.
Nah, ini juga menggambarkan ya kalau kamu itu benar-benar harus bisa memiliki, harus bersikap berani juga gitu loh. Bersikap berani dan harus berani mengambil langkah and make the first move ya. Nah ini, kamu harus berani dan membuat langkah pertama kamu untuk meraih apa yang memang benar kamu manifestkan selama ini. Contoh seperti apa yang memang sudah kamu impikan, kamu, bayangkan, kamu harapkan ya. Nah, kamu harus ambil langkah pertamanya itu apa, dan jangan ada keraguan-raguan. Ya mungkin contohnya ada beberapa diri kamu nih, yang, sekarang ini lagi apa ya, hubungan percintaan kamu mungkin yang lagi kandas atau apa ya. Kamu harus mengambil langkah pertama, kalau kamu masih cinta sama dia, ya langkah pertamanya apa? Mungkin nggak tahulah siapa yang salah atau siapa yang nggak salah gitu ya, intinya kamu minta maaf aja. Karena kamu punya rasa cinta ke dia, ya kamu yang perjuangkan, kamu usaha duluan. Kalau misalnya udah usaha nih tapi nggak ada perubahan, nggak ada sebuah harapan, ya udah kamu berhenti. Ya mungkin saja ada nanti orang lain yang lebih baik dari dia gitu ya. Nah itu yang akan, di sini kamu lakukan. Intinya, kamu harus berani mengambil langkah ya untuk suatu hal perubahan dalam hidup kamu, oke? Nah itu tadi contohnya aja. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ada you're very close to achieving your goal, Gibos Mon. Nah, kamu akan benar-benar kayak selalu siap ya untuk menutup semua apa ya kayak untuk mencapai semua tujuan kamu. Nah, ini kamu akan benar-benar closing nantinya ya. Intinya menutup semua kemungkinan itu agar bisa kamu dapatkan. Ya. Karena di sini aku melihat kartu ini adalah kamu hampir mencapai tujuan kamu. Ya, jadi ada usaha yang memang harus kamu tuangkan di sini, harus lebih usahanya, oke? Kita akan coba lihat ya dari kartu berikutnya, apakah yang akan terjadi di 7 hari ke depan? Hal baik apakah yang akan terjadi di 7 hari ke depan? Kita akan coba lihat di kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Oh, terbang. Ya, oke. Sini ada cat. A two-faced friend. Nah, mungkin ya nanti ada di 7 hari ke depan ini, di mana kamu yang memiliki teman. Intinya kamu jangan percaya 100% kepada teman ya. Kenapa? Yang di sini ada orang yang berbuka dua, teman-teman yang berbuka dua. Seseorang ini mungkin baik di depan kamu aja, jahat di belakang kamu gitu ya. Itu konteksnya ya. Jadi dan kita juga tidak bisa menilai seseorang itu dari luarnya aja. Walaupun dia teman kita, terkadang di depan kita aja dia bermanis-manis, ternyata di belakang kita dia mungkin, ya menceritakan buruk tentang kita atau suka gosipin kita gitu ya. Di sini aku juga melihat ada bold, do not back down for opposition, so strength and fortitude. Aku juga melihat di sini beberapa dari kamu itu kayak merasakan di posisi yang seolah kayak terancam gitu loh. Seperti ada ancaman di sini. Ancaman seperti apakah itu? Mungkin saja ancaman itu tentang pekerjaannya kamu atau tentang hubungan kamu ya. Nah, di sini yang aku katakan, kalau kamu misalnya ada ancaman di pekerjaan, sekarang kamu harus benar-benar memperjuangkan pekerjaan itu. Kalau memang ancaman itu suatu masalah, ya kamu selesaikan. Nah, maka semua akan baik-baik saja. Nah, kenapa sih Kak ini kok dikatakan hal baik? Ya ini hal baik. Karena akhirnya kamu tahu, seseorang yang tidak suka sama kamu, seseorang yang mungkin berbuka dua, itu kamu akan memahami orang-orang tersebut. Sehingga kamu akan lebih waspada. Nah, aku juga melihat di sini, kamu jangan mundur. Kamu jangan mengalah, kamu jangan mundur dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Ya. Dan di sini ada dua close up, pressure with a close friend. Aku melihat juga beberapa dari kamu ya, benar-benar kayak merasakan ada kesenangan dengan teman dekat kamu ya. Ada kebahagiaan. Sebenarnya mungkin ya antara kamu dan ini ya temannya ya berteman dekat. Nah, kamu bahagia bersama dia sebenarnya ya. Kamu happy bersama dia. Tapi ternyata dia itu mungkin menusuk kamu dari belakang. Tapi itulah terkadang ya kita nggak bisa juga menilai seorang teman itu dari hanya apa yang dilakukan, apa yang dimiliki, enggak. Terkadang kita harus mengenal dia itu untuk lebih detailnya ya bergaul dengan dia, ya berinteraksi dengan dia, ya begitu. Ini ada apple, ada temptation will test you. Dan ini juga aku rasakan ya beberapa dari kamu akhirnya merasa kayak hidup ini kok begitu berat ya. Nah, tetapi sebenarnya semua itu akan menyadarkan kamu kalau kalau hidup kita bahagia, senang-senang saja, kita nggak akan pernah merasa berjuang.
kita juga tidak akan pernah merasakan bagaimana artinya sabar gitu ya, dan artinya ikhlas itu bagaimana. Nah, di sinilah akhirnya kamu akan merasakan hal itu. Karena di sini terlalu banyak ujian ya, godaan gitu. Godaan, ujian, apalah gitu ya. Intinya di sini banyak godaan yang kamu dapatkan sehingga kamu kayak ngerasa hidup kamu ini, ya terkadang tidak stabil, terkadang labil ya. Ini aku ada past, ada secret admirer, ada sebuah keindahan yang kamu miliki, yang mungkin di 7 hari ke depan kamu akan melihat ya, sebuah keindahan di diri kamu, atau di depan mata kamu ya. Seseorang yang kamu inginkan ternyata hadir gitu ya. Seseorang yang kamu harapkan ternyata hadir di depan kamu ya. Semoga aja ya di 7 hari ke depan, seseorang yang kamu rindukan itu akan datang kepada kamu. Aminkan saja ya. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kata tarot, apakah yang akan terbaca untuk hal baik yang akan datang kepada kamu. Hal baik yang akan datang kepada kamu. Apakah itu? Hal baik yang akan datang kepada kamu. Ya. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya, dan itu juga bisa vice versa. Bisa kebolak-balik. Jadi buat teman-teman, ya, semoga bisa bijak ya dalam menyikapi ataupun mendengar readingan ini atau mengambil kesimpulannya ya. Jangan sampai hal-hal buruk ya kamu yakini, intinya lebih waspada aja gitu loh. Jangan dipercaya, tapi lebih untuk waspada aja dan lebih berhati-hati gitu. Dan hal positif ya semoga diaminkan saja. Semoga itu akan jadi kenyataan ya. Oke. Nah, di sini aku melihat untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Gemini, Libra, Aquarius, kuat sekali ya, dan Taurus, Virgo, Capri, dan serta Leo. Ya, itu zodiak zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi, di sini aku melihat ada Deck Pisces. Di 7 hari ke depan kamu akan lebih sangat religi, spiritual gitu ya. Kamu akan lebih banyak, menjalankan sebuah ibadah-ibadah yang membuat hati kamu tenang. Mungkinkah di sini kamu punya masalah dan kamu lebih memperbanyak berdoa, memperbanyak ibadah di sini ya. Untuk apa? Mencari keseimbangan, keseimbangan diri kamu. Ini yang aku rasakan, ya. Karena mungkin saat, terjadi suatu masalah, entah itu kamu ditinggalkan, seseorang mengecewakan kamu ya, di situ hati kamu kayak berantakan, hati kamu nggak ada haluan gitu ya. Nah, makanya di sini, intinya kamu merasa kayak, "Aku butuh tuntunan," atau aku butuh sesuatu lah gitu ya. Ya mungkin ada sih yang menuntun kamu di sini, oke. Nah ini, jadi seseorang ini kayak, mungkin dia menemukan guru spiritual juga, atau kamu yang menemukan guru spiritual untuk bisa merubah diri kamu dan ternyata guru itu memang kamu dapatkan. Dan pada akhirnya kamu bisa untuk menstabilkan hidup kamu, bisa menyeimbangkan hidup kamu di sini, oke. Sini ada ada Ten of Swords. Aku juga melihat ya beberapa dari kamu, dalam keadaan yang mungkin terluka, tersakiti ya, tapi aku melihat di 7 hari ke depan hal semua ini akan berlalu, akan kamu lewati dengan mudah. Ya saat badan-badan kamu sakit ya, atau kamu merasa hati kamu sakit ya, di sini kamu di 7 hari ke depan kamu akan ngerasa hidup kamu akan mulai membaik, hati kamu tidak akan sakit lagi, begitu, oke? Nah itu yang aku rasakan, ada Five of Swords. Aku juga melihat beberapa dari kamu seperti, benar-benar, ingin menjadi seseorang yang benar-benar dihargai. Nah ini kamu akan sangat dihargai nantinya ya. Aku melihat, banyak orang-orang yang suka mikirin kamu, "Oh ternyata kamu begini ya, kamu begitu ya." Nah mungkin akan lebih banyak menghargai kamu nantinya, oke. Ini ada Three of Swords. Three of Swords ini adalah ya mungkin saja entah itu kamu ataupun dia yang sudah menghadirkan orang ketiga. Nah ternyata orang ketiga ini ya, dia mungkin lebih memilih untuk memisahkan ya, memisahkan diri ya bukan hati ya ini, memisahkan diri ya mungkin saja takutnya nanti ada penolakan atau apa ya, itu yang ditakutkan oleh seseorang. Karena mungkin antara kamu dengan seseorang, ia juga udah pernah menjadi satu hubungan yang intens begitu, oke, ini dia. Ya arti kata ya tiga-tiga hati ini akan tersakiti, kamu, dia, dan dia ya, orang di masa lalu, oke. Ini ada Knight of Pentacles.
Ada berapa dari kamu yang di 7 hari ke depan itu akan lebih fokus kepada finansial, untuk pencapaian finansialnya kamu, karir kamu, yang mungkin aku katakan tadi, kamu mungkin memiliki satu peluang untuk naik jabatan, ya mungkin akan naik jabatan. Ya, intinya ada kenyamanan untuk selanjutnya yang akan kamu raih di sini, ya. Selain kamu bahagia dari segi mental kamu ya, fisik kamu ya, semuanya mungkin akan mulai membaik, oke. Nah, inilah yang aku lihat, aku rasakan energi ini kuat begitu sangat ya, sangat begitu kuat ya, oke. Selanjutnya di sini ada strength, memang terjadi, suatu hal yang mungkin tidak kamu duga dan tidak kamu sangka. Orang-orang yang mungkin begitu arogan, sulit diatur. Nah, seseorang itu ternyata tunduk kepada kamu. Dia benar-benar mencari kamu hanya untuk mungkin memberikan, kayak apa ya, say hello atau bagaimana ya. Karena seseorang ini ibarat kata harimau gitu ya, banyak ditakuti orang gitu, termasuk kamu. Mungkin aja kamu dulunya ya punya hubungan ini itu di masa lalu ya, mungkin aja ada ketinggalan berkas-berkasnya gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi, akan jadi lagi pekerjaan itu gitu, ya. Nah, jadi buat teman-temanku, intinya kami ini orang yang sabar, orang yang bisa melakukan apapun. Itu kehebatan kamu di sini, bisa melakukan apapun, oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, ya. Apapun yang terbaca di sini, aku harap kamu bisa mengambil, sikap dan ambil, positifnya dan buang negatifnya, oke. Dan aku berharap juga kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, tidak ya dimudahkan semua urusannya dan tidak kurang satu apapun. Oke, buat teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, jika tidak resonate jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.